Karena kalau hati kita sempit, kita capek, dan kita pun akan membuat orang lain capek. Karena nanti dikit-dikit kita jengkel, dikit-dikit kita marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada manusia. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Bagaimana supaya kita ini memiliki hati yang lapang. Di ruangan yang sempit ada tikus, di kamar mandi ada tikus, jadi masalah besar. Tapi di tempat yang lapang, ini miring, di tempat yang lapang, lapangan terbang, walaupun ada binatang besar, tetap saja bisa tidak panik karena luas. Demikianlah orang-orang yang hatinya lapang itu lebih nyaman. Sehingga kalau kita lihat doa dari Nabi Musa ya, Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Jadi ternyata perkataan yang baik itu urusan yang beres, serta perkataan yang baik itu diawali dengan hati yang lapang. Rabbishrahli sadri, minta dilapangkan dadaku ini. Hatinya tuh kalau dadanya lapang, maksudnya bukan bentuk fisik dada, tapi lapang dada itu lega, bijaksana, tidak mudah terpancing, tidak mudah jengkel, tidak mudah emosi, tidak mudah tersengat. Jadi kita memerlukan sekali punya hati yang lapang, hati yang bisa menjadi bagian dari solusi ya. Jangan sampai kita adalah menjadi sumber masalah. Kita harus latih terus ini memiliki kelapangan hati, kematangan pribadi ini. Sebentar ya. Seperti biasa, terlalu bawah. Nah, kita enak. Jadi kita harus punya semangat untuk memiliki hati yang lapang dan melatih diri terus-menerus untuk memiliki hati yang lapang. Karena kalau hati kita sempit, kita capek, dan kita pun akan membuat orang lain capek. Karena nanti dikit-dikit kita jengkel, dikit-dikit kita marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit uring-uringan, dan itu kita tidak bahagia. Akibat kita seperti itu, nanti kita pun bisa membuat orang di sekitar kita pun tidak merasa bahagia. Makanya salah satu di antara sifat orang yang ala ukhbirukum biman tuharramu alaihin nar, maukah engkau kuberitahu orang yang diharamkan tersentuh api neraka, hayyinin ala kulli hayyinin layyinin qaribin dan sahlin. Nah, salah satu di antaranya adalah sahlin. Kita harus benar-benar mengendalikan diri kita supaya tidak ribet hidup ini ya. Bisa menata diri sehingga kita bisa menjadi bagian dari solusi. Kalau ada yang tidak enak, tenang saja, jangan mudah terpancing. Ingat, membuat sebuah tulisan sederhana, mau dengar ini kawan-kawan? Jangan rusak suasana, adalah sangat mahal
suasana yang menyenangkan, penuh kehangatan dan keakraban dimanapun, terutama di rumah saat kita harus berkumpul dalam situasi seperti ini. Jangan rusak suasana oleh perkara-perkara sepele. Tahan diri dari berkata yang dapat merusak suasana. Jangan tanya atau katakan sesuatu yang membuat hati orang lain tidak nyaman yang mendengarnya. Dan jangan membuat apapun yang membuat orang lain merasa terpermalukan, terpojok, atau bisa membuat orang sedih dan terluka. Tahan diri dari celetak-celetuk, ceplas-ceplos, komentar seenaknya, atau pertanyaan yang tidak ada manfaatnya, tetapi berpotensi merusak suasana. Jangan rusak suasana makan, jangan rusak suasana menjelang tidur, jangan rusak suasana dalam kebersamaan dimanapun, kapanpun. Jangan lakukan apa yang kita tidak mau orang melakukannya kepada kita, dan bertekadlah untuk menjaga suasana. Tahan diri sekuat tenaga, berpikirlah lebih banyak, dan gunakan hati bila akan bicara, bertanya, berkomentar, ataupun menjawab. Kita bertanggung jawab agar tidak merusak suasana, dan kita pun harus berusaha meredam dan membantu segera untuk memperbaiki suasana. Kuncinya hati kita harus berusaha bersih, harus berusaha lapang, harus berusaha bijaksana, dan harus selalu menginginkan kebaikan dan kebahagiaan bagi semua. Mari saudaraku, kita sungguh-sungguh menjaga diri dan menjaga yang lain, agar kebersamaan kita di rumah menjadi sesuatu yang indah dan berkah. Baiti jannati. Begitu kira-kira. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya.